Saudara-saudara, siapakah yang menciptakan Indonesia? Siapakah yang menciptakan Pulau Sumatera, Jawa, Madura, Kalimantan, Papua? Siapa saudara-saudara? Kalau yang menciptakan Allah Subhanahu wa Ta'ala, mestinya hukum yang berlaku hukum apa saudara-saudara? Bukan hanya Indonesia. Siapakah yang menciptakan bumi saudara-saudara? Siapakah menciptakan langit saudara-saudara? Jika Allah yang menciptakan, mestinya hukum apa saudara yang wajib diterapkan? Lalu atas dasar apa? Lalu atas dasar apa orang yang tinggal di negeri ini mengatakan, kami tak mau dengan syariat Islam, kami tak mau dengan hukum Allah Subhanahu wa Ta'ala? Seolah-olah bumi yang diinjak adalah ciptaan mereka, seolah-olah Pulau Jawa adalah buatan nenek moyang mereka. Betul? Apakah Jawa, Pulau Jawa, Sumatera buatan nenek moyang mereka? Apa yang membuat berat untuk tunduk kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, sementara dia berada di bumi milik Allah, memakan rizki milik Allah Subhanahu wa Ta'ala? Bahkan saudara-saudara, dia juga diciptakan oleh siapa? Yang menciptakan saudara-saudara? Siapa yang menciptakan kita saudara-saudara? Dari apa kita diciptakan? Dari apa kita diciptakan saudara-saudara? Allah berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahin faja'alnahu fi qararin makin faqadarna fani'mal ila qadarin ma'lum faqadarna fani'mal qadirun. Allah berfirman, alam nakhluqkum min ma'in mahin, tidakkah min ma'in mahin, dari air yang hina? Sebagian tafsir mengatakan mimma immahin, maknanya mimma'in dhaifin hakir, dari air yang hina, yang dhaif, yang lemah, yang hakir, yang menjijikkan, yang rendah. Saudara-saudara, dari apa kita diciptakan? Dari sesuatu yang rendah, sesuatu yang hina, sesuatu yang menjijikkan. Ada yang lahir sendiri, ada yang bisa menjadi manusia sendiri. Siapa yang menciptakan kita? Lalu bagaimana mungkin tatkala sudah menjadi manusia menjadi musuh Allah Subhanahu wa Ta'ala? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfatin fa idza huwa hasimun mubin. Apakah manusia tidak melihat? Awalam yarul insanu anna khalaqnahu min nutfah, sesungguhnya kami telah ciptakan mereka dari nutfah. Ketika sudah menjadi manusia, lalu menempati kekuasaan, fa idza huwa hasimun mubin, dia menjadi musuh yang nyata. Apa menjadi musuh yang nyata bagi Allah? Memusuhi agamanya, memusuhi syariahnya, memusuhi nabinya, memuji para pejuang-pejuang yang menegakkan syariahnya. Itulah mereka yang menjadi musuh yang nyata bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Fa idza huwa khasimun mubin. Saudara-saudara, Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan manusia bukan untuk dibiarkan begitu saja. Allah menciptakan manusia bukan kemudian dibiarkan mereka beraktivitas apa saja. Ayaksabul insanu ayyutraka suda. Apakah manusia mengira bahwa mereka diciptakan lalu kemudian mereka dibiarkan begitu saja? Beramal, bekerja apa saja yang dia kehendaki, mengambil hukum apa saja yang dia sukai? Tidak. Ayaksabul insanu ayyutraka suda. Yani istifham di situ maknanya adalah nafi, sekaligus memberikan celaan apa yang mereka kira, bahwa perkiraan mereka, dugaan mereka, persangkaan mereka yang menganggap bahwa Allah SWT menciptakan manusia lalu dibiarkan begitu saja adalah merupakan persangkaan yang salah. Allah menciptakan kalian tidak dibiarkan begitu saja. Imam Asy-Syafi'i mengatakan makna sudah di situ, yakni la yu'maru wa la yunha, artinya tidak dilarang dan tidak diperintah. Dalam pengertian apa? Tatkala Allah ciptakan manusia, maka Allah memberikan perintah, maka Allah memberikan larangan.
Dan sekali lagi saya ingin tampaikan bahwa larangan yang diberikan Allah, perintah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala ini yang diturunkan dalam Al-Qur'an, saya hanya mau tunduk dalam soal salat. Saya hanya mau tunduk dalam soal puasa. Tapi untuk soal pemerintahan saya lebih ikut Machiavelli. Soal pemerintahan saya lebih suka mengikuti John Locke Montesquieu. Kalau itu yang dilakukan saudara-saudara, maka sesungguhnya dia akan mengikuti orang yang diikuti. Montesquieu, John Locke berada di mana saudara-saudara? Di akhirat kelak berada di mana saudara-saudara? Berada di mana saudara-saudara? Mengikuti mereka berarti akan mengantarkan mereka berada di tempat yang sama. Mengapa ada mengaku dirinya muslim lalu menolak syariah, lalu menolak khilafah, menolak hukum Allah Subhanahu wa taala, dan menganggap hukum yang dibuat oleh manusia lebih baik daripada hukum Allah Subhanahu wa taala? Saudara-saudara yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, saya pada kesempatan yang mulia ini ingin saya sampaikan bahwa mereka yang sekarang menghadang tegaknya khilafah, mereka akan gagal. Apa saudara-saudara? Apa saudara-saudara? Mereka mengira kekuasaan itu kekal. Mereka mengira bahwa mereka tidak akan terjungkal dari kekuasaan mereka. Mereka salah. Karena sesungguhnya yang menjadi raja, maha diraja, bukanlah mereka. Siapa saudara-saudara? Siapakah raja di dunia ini saudara-saudara? Qulillahumma malikal mulki. Katakanlah Allahumma malikal mulki. Apa artinya saudara-saudara? Malikal mulki, pemilik kekuasaan, pemilik kerajaan, dialah Allah Subhanahu wa taala. Lillahi mulkus samawati wal ard, milik Allah lah kerajaan langit dan bumi ini. Malikal mulki. Kalau sekarang ada yang berkuasa jadi presiden, sekarang berkuasa jadi raja, itu bukan atas dirinya. Tu'til mulka man tasha. Karena Allah memberikan kekuasaan kepada mereka. Tu'ti man tasha. Allah berikan kekuasaan kepada siapa saja. Tetapi ingatlah, Allah sebagaimana berkuasa memberikan kekuasaan itu kepada siapa saja, Allah niscaya akan cabut kekuasaan itu dari siapa saja. Wa tanzi'u mimman tasha. Dan Allah mencabut kekuasaan dari mereka yang Allah kehendaki. Fir'aun, raja besar, hancur saudara-saudara. Namrud hancur. Di Indonesia ada Soekarno yang diangkat sebagai presiden seumur hidup. Terus atau selesai? Terus atau selesai? Terjungkal atau terus? Soeharto diangkat jadi presiden, belum selesai periodenya, habis saudara-saudara. Kalau Allah menghendaki wa tanzi'u mimman tasha, maka saudara-saudara kita tidak boleh ragu apa yang menjadi janji Allah Subhanahu wa taala, bahwa Allah akan wariskan bumi ini kepada orang-orang yang beriman dengan tegaknya khilafah. Takbir. Khilafah janji Allah. Dan tatkala Allah SWT merealisasikan janjinya, maka tidak ada seorang pun yang bisa mencegahnya. Allah sudah menulis saudara-saudara, Lauhul Mahfuz sana. Khilafah itu berdiri. Tanggalnya kapan, harinya kapan, jamnya kapan, bahkan tempatnya di mana. Atau menghambat tegaknya khilafah, niscaya akan gagal saudara-saudara. Takbir. Maka saudara-saudara teruslah berjuang menyongsong kemenangan, karena kita bukan perjuangkan apa-apa, kita memperjuangkan khilafah yang diperintahkan Allah SWT, raja di raja. Takbir. Kita memperjuangkan khilafah yang Allah wajibkan kepada kita. Allah tidak melihat hasilnya, Allah melihat apakah kita sudah berjuang untuk mewujudkan kewajiban itu. Tatkala kita sudah kerahkan tenaga kita, fattaqullaha mastata'tum, bertakwalah Allah mastata'tum, semampu kalian, kemampuan yang paling maksimal, berjuang menegakkan khilafah termasuk di dalamnya. Insya Allah Allah akan berikan keselamatan buat kita semua. Setuju saudara-saudara? Berjuang sampai titik darah penghabisan. Setuju saudara-saudara? Setuju saudara-saudara? Berjuang sampai Allah menjemput kita. Takbir. Dan insya Allah khilafah tak akan lama lagi. Khilafah segera tiga. Ini adalah janji Allah SWT yang pasti ditunaikan. Takbir. 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 Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.